Katanya kalau kita sudah nggak bekerja, kita istilahnya tidak melakukan aktivitas dunia, kita lebih khusyuk kepada Allah. Faktanya enggak. Ketika saya berzikir, saya selalu beribadah, bertirakat, terus saya tidak bekerja dunia, ini badan ini malah sakit semua. Iya, tentang Gus. Gus Rofiq itu aliran torikotnya maupun terus pandangan Gus Rofiq tentang dunia itu pribadi. Saya torikotnya adalah Syatariah, tapi bukan alirannya. Itu adalah warna-warna torikot aja. Torikot itu maknanya adalah satu majelis yang bertujuan untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Jadi memperjalankan jiwa kepada Allah, itulah namanya orang-orang yang bertorekot. Lah orang-orang yang pelaku torekot itulah disebut salik, atau orang yang berjalan, perjalanannya namanya suluk. Jadi warna torekot saya adalah Syatariah. Kan pelaku torekot itu sudah fokus untuk menjaga hubungan dia sama Tuhan, jadi lalai untuk dunianya. Jadi kita dekat dengan Tuhan, tapi malah sisi orang sebelah-sebelahnya itu gelap ya. Jadi sering tengkar atau masalah banyak masalah gitu Gus. Ya memang ada sih yang melakukan torekot, memperjalankan dirinya kepada Tuhan, justru menafikan kepentingan dunia. Jadi dunia itu dianggap hal yang nggak penting. Ya itu mungkin benar ya, tapi kalau di tempat kami itu kurang tepat. Jadi kalau di tempat kami, orang-orang yang memperjalankan jiwanya kepada Allah pun tidak boleh meninggalkan urusan dunia. Dalilnya kan wabtaghi fima ataka daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kita itu bermujahadah, betul-betul ingin dekat dengan Tuhan, tapi tetap tidak boleh melupakan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu adalah hal yang perlu kita tata, bukan satu hal yang istilahnya membuat kita terlena atau mungkin kita tinggalkan sama sekali. Mengingat kita itu hidup di alam dunia. Kalau kita bertarekat menuju kepada Tuhan terus kita melupakan urusan dunia, itu sama saja mencederai sifat kita selaku manusia yang multidimensi. Seperti saya ini, saya berhubungan dengan orang lain itu mancala putra, mancala putri kan. Saya ketemu istri saya, status saya adalah suami. Saya ketemu anak saya, status saya adalah seorang ayah. Saya bertemu tetangga-tetangga, status saya adalah anggota masyarakat. Ketika saya bertemu dengan murid-murid saya, status saya adalah guru. Ketika aku berhubungan dengan guruku, aku ini adalah murid. Jadi multidimensi. Ketika saya berhubungan dengan Tuhan, aku adalah seorang hamba yang harus memperjalankan jiwa saya kepadanya. Itu. Jadi manusia itu multidimensi. Kalau kita melakukan satu tarekat, kemudian memberangus sebagian dimensi-dimensi kemanusiaan kita, itu menurut saya itu kurang tepat. Mungkin ada yang mengatakan itu benar, tapi menurut saya kurang benar. Di tarekat kami atau di majelis kami, kita bertarekat, kita berlatih olah nafas, olah zikir, olah i'tikaf, tafakur, semedi atau meditasi, apapun istilahnya, itu kan hanya sebuah istilah ya. Tapi kami tetap bekerja, kami tetap melakukan satu penataan dunia. Karena gimana ya, katanya kalau kita sudah nggak bekerja, kita istilahnya tidak melakukan aktivitas dunia, kita lebih khusyuk kepada Allah. Faktanya enggak. Ketika saya berzikir, saya selalu beribadah, bertirakat, terus saya tidak bekerja dunia, ini badan ini
malah sakit semua gitu loh. Jadi kalau saya tiap hari hanya bertirakat, berzikir, terus beribadah, itu kok saya nggak bekerja, rasanya badan ini kok kurang nyaman. Saya lebih suka saya juga bekerja keras, kemudian di sela-sela itu saya cross-crossing, saya kasih sela, kasih jeda, saya tetap tidak meninggalkan zikrullah. Terus kemudian setelah selesai saya akan getol untuk selalu taqarruban kepada Allah. Di tarekat kami, di majelis kami ada istilahnya nek bengi dadi dewa, nek awan dadi menungso. Kalau malam kita maksimalkan penghambaan diri kita kepada Allah, dan kalau kita siang kita maksimalkan bekerja menata dunia, bukan gila dunia, bukan hubud dunia, tapi menata. Karena saya selaku kepala keluarga harus menghidupi anak istri saya punya majelis ini butuh istilahnya dana untuk menghidupi majelis ini. Kita butuh armada untuk kesana kemari. Masa kita mau minta orang lain dan menggantungkan orang lain? Minimal begini, ketika saya bekerja, saya itu membebaskan diri saya dari sifat meminta-minta. Dan saya yakin kalau saya bekerja, saya lebih istilahnya mulia di mata orang lain daripada saya beribadah tapi menggantungkan rezeki dunia saya kepada orang lain. Itu saya saja menghinakan diri saya sendiri gitu, Mas. Untuk praktek kesehariannya gimana tuh biar jiwa kita tetap berjalan kepada Tuhan, tapi raga kita bisa bekerja atau bermasyarakat biar nggak bertabrakan, itu gimana? Ya saya bilang kembali lagi ke budi pekerti. Ketika saya berhubungan dengan Tuhan, bagaimana budi pekerti saya dengan Tuhan? Ketika saya berhubungan dengan keluarga, bagaimana budi pekerti saya dengan keluarga? Ketika saya berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, itu bagaimana saya berbudi pekerti sama orang lain dan bermasyarakat. Berhubungan dengan alam semesta, itu juga ada budi pekerti berhubungan dengan semesta alam. Semuanya itu komplit diajarkan di majelis kami. Terus ketika kita bekerja menata dunia, ya kasarane golek duit, itu tidak boleh lupa yang namanya buka tutup, buka dan kunci. Harus diawali dengan basmalah, harus ditutup dengan alhamdulillah. Itu tidak boleh lupa. Terus di tengah-tengahnya, di sela-sela kami bekerja, itu harus berhenti sejedak. Walaupun hanya 1 menit, 2 menit, kita tetap mengolah kesadaran diri kepada Allah. Umpamanya panjenengan bekerja berhubungan dengan komputer, ya berhenti sejenak, tidak perlu lama, 1-2 menit, wukuf, berhenti, kemudian melakukan tafakur, olah kesadaran, terus kita melakukan zikir Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Seperti itu. Seandainya pekerjaan itu nggak bisa disambi ya, tapi kalau bisa disambi, ya saya tetap sadar Tuhan, terus saya melakukan satu pekerjaan. Yang penting kalau di majelis kami itu asik, Mas. Asik. Jadi dimensi satu dengan dimensi yang lain itu tidak saling memaldoroti, tidak saling merusak, tidak boleh saling istilahnya tumpang tindih. Kita hanya butuh satu titik keseimbangan yang namanya fitini wa dunya wal akhirah. Itu harus seimbang, Mas. Karena kita harus istilahnya selaku manusia, selaku khalifatullah, itu tidak memfokuskan satu dimensi saja. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kemultidimensian kita sebagai seorang manusia. Itu nanti berhubungan dengan insan kamil. Nah, kalau kita sudah menuju kepada insan kamil, itu akan menuju yang disebut multidimensi. Unsur-unsur diri kita aja sudah multidimensi ya. Dari raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Itu mempunyai wujud, sifat, nurdatnya masing-masing, mempunyai rasanya masing-masing, mempunyai warna dan tipikal masing-masing. Secara pribadi, semesta pribadi, kita itu sudah multidimensi. Ada cipta, rasa, karsa, ada zahir, batin,
ya, ada yang wadak, ada yang latif, ada yang ghaib, ada yang istilahnya zahir. Terus dunia ini pun juga multidimensi, ada langit, bumi, ada Allah, ada surga, neraka, ada langit, bumi, ada benar, salah, ada kaya, miskin, laki-laki, perempuan, baik, buruk, benar, salah, itu multidimensi semuanya. Itu di dalam majelis kami, kita tidak boleh melupakan bahwa kita itu makhluk multidimensi yang harus bisa menata dimensi semesta pribadi ataupun dimensi semesta alam raya ini, gitu Mas. Dalam prakteknya, yaitu tadi menata dunia boleh asal dengan basmalah dan ditutup dengan alhamdulillah. Dan ini kalau hubungan dengan Tuhan, kita harus mutus semuanya murni. Setengah jam umpamanya saya berzikir, ya di situ yang ada adalah aku, diri saya pribadi, semesta alam dan Allah. Nah, lama-lama yang ada hanyalah aku dan Allah itu sendiri. Itu kalau di dalam kita bertirakat, kita berzikir, itu sudah kita benar-benar murni, tidak boleh kecampuran apapun, dan kita hanya fokus la maujuda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau di dunia kita menata dunia, kita harus diros-rosi. Setiap saat kita harus berhenti sejenak untuk mengolah kesadaran kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak terjebak yang disebut dengan hubbud dunya, supaya jiwa kita itu tidak terkubur dengan yang namanya pengaruh dunia. Pengaruh dunia itu kalau tubuh, ya kebutuhan, nafsu, keinginan dan kepinginan, kehendak, akal, angan-angan kita. Supaya rasa kita tidak hanya berisi perasaan-perasaan suka, duka, bahagia, menderita, tapi menembus yang disebut dengan rasa murni, kemudian menembus yang disebut rasa atau rasa yang selalu menyambung dan melekat terikat dengan Allahu Rabbul Alamin, Allahu mulkus samawati wal ard, Allahu illahi rabbi